Shopee Seller bareng sama Ken di sini dari tim Seller Operation Shopee. Nah, di video kali ini mungkin adalah salah satu video yang sudah kalian tunggu-tunggu sejak lama, karena di video kali ini aku akan bagiin kalian 4 tips jitu cara mengoptimasi iklan pencarian produk di Shopee. Nah, pasti penasaran kan? Gimana sih caranya aku ngebuat iklan aku yang boncos, iklan aku yang nggak optimal menjadi iklan yang optimal. Nah, sebelum kita jump into the 4 steps atau sebelum kita masuk ke dalam tips-tipsnya, ada 2 hal yang pengen aku kasih tahu dulu nih sebelum kita mulai. Hal yang pertama, buat Shopee Seller yang mungkin langsung masuk ke video ini tapi belum pernah tahu cara membuat iklan yang efektif itu seperti apa, pause dulu videonya, bisa cek ke kolom komen atau kolom deskripsi di bawah untuk ngeliat video gimana sih cara membuat iklan pencarian produk yang optimal. Jadi bisa pause videonya sekarang, cek videonya dulu, abis itu balik lagi ke sini untuk ngeliat caranya gimana sih untuk optimalin iklan pencarian produk aku, kayak gitu. Nah, yang kedua, nah ini yang sering kali banyak banget keresahan atau hal-hal yang nggak diketahuin Shopee Seller ketika pengen ngoptimalin iklan pencarian produknya. Karena biasanya nih, Shopee Seller sekalian di sini kurang tahu kira-kira aku beriklan itu tujuannya seperti apa sih? Karena ketika kita mempunyai tujuan yang berbeda, cara mengoptimalkan iklannya pun akan berbeda. Sebagai contoh misalnya, aku punya pacar gitu ya. Aku dan pacar aku, kita mempunyai tujuan untuk membawa hubungan kami ke arah yang lebih serius kayak gitu. Next step of the relationship. Nah, ketika aku tahu tujuan aku seperti itu, maka aku harus mencari hal-hal optimasi-optimasi sehingga aku bisa mencapai tujuan tersebut. Misalnya aku yang lebih cuek, aku harus lebih perhatian. Jangan lupa tanggal anniversary gitu ya. Nah, sama juga seperti Shopee Seller yang punya toko gitu. Ketika kita punya toko, kita harus punya tujuan, kita harus punya goal. Dalam 5 bulan ke depan, toko aku mau sampai di mana? Dalam 5 tahun ke depan, aku pengen ngebawa toko aku kemana? Kayak gitu ya. Nah, itu hal-hal yang harus kita punya. Nah, gimana caranya aku mencapai tujuan itu dalam 5 bulan, dalam 5 tahun ke depan? Yaitu dengan melakukan optimasi mungkin proses penjualan kita. Kayak gitu ya. Nah, ketika beriklan pun, kita juga harus punya satu tujuan yang jelas dulu. Punya satu clear direction. Dan di video kali ini, aku akan rangkum 2 tujuan utama yang bisa di Shopee Seller pakai ketika beriklan di Shopee. Nah, tujuan yang pertama yaitu adalah tujuan untuk meningkatkan visibilitas produk. So, kesampingin faktor-faktor lainnya, aku hanya pengen produk aku dilihat lebih banyak orang, aku pengen produk aku banyak trafficnya, kayak gitu. Yang penting exposure untuk produk yang aku iklanin. Nah, tujuan yang kedua adalah, nah ini mungkin sebagian besar dari Shopee Seller di sini, ini mempunyai tujuan ini nih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Nah, kita pengen increase sales kita pengen dapetin penjualan lebih dari biaya iklan yang sudah kita keluarkan, kayak gitu ya. Nah, di video kali ini aku akan coba memandu Shopee Seller sekalian gimana sih caranya aku bisa mengoptimasi iklan-iklan aku, kayak gitu. So, langsung aja kita mungkin ke Seller Center dan kita lihat ya salah satu produk yang pengen aku kasih contoh sebagai gimana sih caranya kita bisa mengoptimasi produk tersebut, kayak gitu. Nah, di halaman iklan Shopee-nya, Shopee Seller bisa ke iklan pencarian produk atau tab iklan pencarian, karena kita fokus hari ini adalah mengoptimasi iklan pencarian produk. Cari produknya yang Shopee Seller pengen optimasi. Nah, sebagai contoh aku pengen mengoptimasi produk ini, kayak gitu ya. Nah, langsung aja kita jump ke tips pertama kita sebelum kita ngolah-ngolah datanya, sebelum kita pusing-pusing lihat angka-angka. Langsung aja kita jump ke tips pertama. Nah, tips pertama, sebelum melakukan optimasi, kita harus memonitor iklan kita dulu. Nah, apa sih sebenarnya monitor itu? Nah, monitor itu sebenarnya adalah kita ngelihat nih progresnya sebelum kita bisa melakukan optimasi. Kita pantau dulu, kita cek ombak dulu lah ya kalau bahasa gaulnya gitu. Nah, jadi ketika memonitor, ini pun sesuai dengan tujuan masing-masing punya cara memonitor yang berbeda-beda. Kalau tujuan kita untuk meningkatkan visibilitas produk, so, apa sih yang harus kita lakukan saat kita monitor? Kita bisa ngelihat 2 hal. Yang pertama, frekuensinya. Ketika tujuannya meningkatkan visibilitas produk, kita bisa monitor iklan kita atau mantau iklan kita selama 1-3 hari sekali. Dan apa yang harus aku lihat? Yang harus kita lihat adalah biaya per kliknya. Oke, kita harus ngeliat biaya per kliknya. Kira-kira apakah biaya per klik aku sudah sesuai dengan harga yang disarankan oleh Shopee? Karena ketika tujuan kita meningkatkan visibilitas produk ya, kita mau make sure kalau misalnya harga biaya per kliknya atau bid price-nya itu selalu sama atau enggak bersaing sama harga yang disarankan oleh Shopee.
kayak gitu. Karena harga yang disarankan Shopee itu akan berubah-ubah, akan berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar, sesuai supply sama demand kayak gitu. Jadi ketika setiap 1-3 hari sekali kita make sure bahwa biaya per klik kita itu sudah sesuai dengan harga yang disarankan oleh Shopee. Nah, kalau tujuan aku meningkatkan penjualan gimana nih Kak Ken? Nah, tenang aja. Kalau tujuan kita untuk meningkatkan penjualan, kita bisa monitor iklan kita selama 3-5 hari sekali. Oke, kita bisa monitor 3-5 hari sekali. Dan apa sih yang harus aku lihat? Oke, yang harus kita lihat juga biaya per kliknya aja, kayak gitu. Gimana nih cara ngeliatnya? Mungkin ketika kita bikin iklan pencarian produknya, kita mulai dengan biaya yang paling minimum dulu, misalnya 200 perak dulu lah ya, harga minimum biaya per kliknya yang kita sarankan, kayak gitu. Nah, jadi ketika kita ngeliat nih, apakah dengan biaya per klik yang sudah aku set, ada gak sih yang dilihat? Produk aku dilihat gak sih? Kalau seandainya biaya per kliknya terlalu kecil dan nggak ada yang lihat, nggak ada iklan yang bisa kita optimasikan, nggak ada data yang bisa kita dapetin untuk kita tahu apa sih langkah selanjutnya. So make sure ketika kita tujuannya untuk meningkatkan penjualan, pastiin kita pelan-pelan coba naikin bid price-nya ketika jumlah dilihatnya itu nggak ada sama sekali atau misalnya masih kecil banget kayak gitu. Jadi bisa pelan-pelanin naikin bid price-nya selama kita memonitor atau memantau iklan pencarian produk kita, kayak gitu. Nah, sampai sini sudah clear ya, Shopee Seller. Nah, langsung aja kita sebenarnya bisa masuk langsung ke tips kedua. Nah, tips kedua apa nih? Saatnya kita mengoptimasi iklan kita. Nah, kalau tadi nih ketika memonitor mungkin 1-3 hari atau 3-5 hari sekali, tergantung tujuan Shopee Seller. Ketika mengoptimasi, kita butuh waktu nunggu selama 2 minggu. Jadi biarkan iklan kita berjalan, kita monitor, dan ketika sudah 2 minggu, kita sudah bisa mengoptimasikannya. Nah, Kak Ken, kenapa sih harus 2 minggu gitu ya? Nah, 2 minggu itu adalah waktu yang tepat ketika kita sudah mempunyai cukup banyak data untuk bisa kita analisa. Kalau misalnya kurang dari 2 minggu, mungkin datanya akan kurang oke untuk kita analisa, gitu ya. Nah, jadi setelah 2 minggu iklan berjalan, baru kita bisa melakukan optimasi. Oke, balik lagi nih. Ketika tujuan iklan kita itu adalah untuk meningkatkan visibilitas produk, apa sih sebenarnya matriks apa sih dari halaman iklan pencarian produk yang bisa aku lihat, kayak gitu ya. Nah, ketika tujuan kita untuk meningkatkan visibilitas produk, kita bisa ngeliat nih namanya peringkat rata-rata. Balik lagi, kita pengen trafficnya banyak, kita pengen dilihat banyak kunjungan dan segala macam. So, kita bisa ngelihat matriks namanya peringkat rata-rata. Nah, peringkat rata-rata yang bagus tuh ada di mana sih? Ketika tujuan kita meningkatkan visibilitas, maka kita mau peringkat rata-rata kita itu ada di 1-10. Oke? Kalau udah di 1-10 ketika setelah 2 minggu iklannya sudah berjalan, berarti itu sudah bagus. Oke? Nah, gimana nih kalau seandainya peringkat aku di atas 10, 11, 12, 13, 30, 40 dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya kita bisa ngeliat nih gimana caranya supaya aku bisa dapet di peringkat rata-rata. Nah, pertama, Shopee Seller bisa tanya diri sendiri, apakah aku sudah ngikutin biaya per klik yang disarankan oleh Shopee? Nah, kalau belum, please, bisa dinaikin sesuai dengan harga yang disarankan sama Shopee. Nah, tapi kalau seandainya nih, Kak, aku udah ngikutin, aku udah monitor, biaya per kliknya udah aku sesuaiin terus selalu sama yang disarankan oleh Shopee. Gimana dong, Kak? Nah, berarti kata kunci itu bukan kata kunci yang tepat buat Shopee Seller untuk meningkatkan visibilitas produknya. Makanya mungkin kata kuncinya bisa kita hapus dulu nih. Kita bisa hapus kata kuncinya, kita ganti dengan kata kunci lain, lalu kita monitor dan kita optimasi lagi. Kayak gitu. Jadi repeat stepnya seperti itu ya. Jadi kita buat, kita menentukan kata kuncinya, kita monitor, kita optimasi, kita repeat lagi ulang dari awal kalau seandainya memang belum optimal kata kuncinya. Jadi ketika seandainya tujuan Shopee Seller untuk meningkatkan visibilitas produk dan peringkat rata-ratanya itu di atas 10, 11, 12 dan seterusnya gitu ya, maka kita bisa coba dulu nih sesuaikan harganya, biaya per kliknya sesuai dengan harga yang disarankan oleh Shopee. Kalau seandainya sudah juga tapi masih nggak ada di peringkat 1-10, maka bisa ganti kata kunci tersebut. Kayak gitu ya. Nah, kalau sebagai contoh nih di iklan aku nih, misalnya tujuan aku meningkatkan visibilitas produk. Contohnya dengan kata kunci dompet HP wanita, peringkat rata-rata itu 14 nih. Wah, ini masih belum oke nih. Oh, ternyata aku harganya itu tidak sesuai yang disarankan oleh Shopee. Maka aku bisa ganti misalnya jadi harganya sesuai dengan harga yang disarankan oleh Shopee. Nah, nanti kita monitor lagi nih setelah 3 hari sekali atau 1-3 hari sekali, kita bisa monitor lagi nih. Kira-kira udah sudah membaik belum nih? Kayak gitu ya. Seketika 2 minggu baru kita lihat lagi nih, apakah peringkat rata-ratanya selama 2 minggu terakhir
itu ada di kisaran 1-10. Kalau sudah ada, berarti sudah bagus. Kayak gitu ya. Nah, itu cara yang pertama untuk mengoptimalkan iklan Shopee ketika tujuan Shopee Seller untuk meningkatkan visibilitas produk. Nah, yang kedua, kita pengen ngelihat gimana sih caranya mengoptimalkan iklan Shopee kita untuk tujuan meningkatkan penjualan. Oke? Nah, ini menarik banget nih. Karena sebenarnya kalau tadi nih kita cuma ngelihat satu matriks, sekarang kita ada dua matriks yang perlu kita lihat. Yang pertama itu adalah persentase klik. Yang kedua itu adalah persentase biaya iklan terhadap omset dari iklan atau kita sebut CIR. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah dari persentase kliknya dulu. Nah, persentase klik itu apa sih, Kak Ken? Jadi, seberapa banyak produk itu diklik ketika udah dilihat iklan kita sama pembeli? Oke, sekarang pertanyaannya kayak gini, persentase klik itu yang bagus berapa sih, Kak Ken? Nah, rata-rata persentase klik yang bagus itu ada di angka 1,5%, kayak gitu. Jadi, Shopee Seller kalau misalnya ngeliat nih angkanya udah 1,5%, oh, berarti itu sudah cukup oke, kayak gitu. Kalau seandainya lebih dari 1,5%, 4%, 5%, 10%, wah itu berarti sudah sangat bagus banget. Oke? Nah, sebenarnya kan gimana nih kalau misalnya aku kecil 0,5%? Nah, the problem is berarti kalau nggak ada yang ngeklik kan berarti nggak jadi penjualan ya. Berarti problemnya adalah foto sampul kita itu nggak menarik enough untuk si pembeli itu mau ngeklik iklan kita. So, jadi kita bisa melakukan optimasi di foto produk kita. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya, matriks berikutnya yang perlu kita ngelihat adalah nah, ini persentase biaya iklan terhadap omset dari iklan atau kita sering sebutnya CIR, oke? Nah, CIR itu maksudnya apa sih? Kalau bahasa Inggrisnya, cost to income ratio. Jadi, cost-nya itu seberapa banyak biaya yang kita buang untuk mendapatkan seberapa besar omset. Nah, jadi semakin biayanya semakin kecil dan semakin besar omsetnya, maka iklan kita itu semakin efektif. Jadi kalau di sini CIR-nya semakin kecil atau semakin rendah, berarti iklan kita itu bagus. Sedangkan kalau iklan kita itu semakin tinggi atau semakin besar CIR-nya, berarti itu makin kurang efektif. Kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong CIR nih ya, kira-kira berapa sih, Kak, CIR yang bagus? Nah, Shopee Seller sekalian bisa ngelihat tabel yang akan aku pop up di layar kacanya Shopee Seller dan bisa ngelihat nih, CIR itu tergantung dari masing-masing kategori. Nah, ini ada acuannya. Kalau Shopee Seller CIR-nya itu sudah sesuai dengan rata-rata yang ada di sini, berarti CIR Shopee Seller sudah cukup oke. Kayak gitu ya. Itu sudah cukup oke. Mungkin next step-nya adalah gimana caranya bikin CIR-nya lebih kecil lagi untuk CIR pada masing-masing kategori, kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya aku CIR-nya makin efektif lagi? Nah, kalau seandainya Shopee Seller CIR-nya di luar dari rata-rata acuan tabel yang ada di sini, berarti CIR Shopee Seller masih kurang efektif, masih bisa dioptimalkan. Sebagai gambaran ya kayak gitu ya. Nah, si CIR sama persentase klik ini, mereka adalah satu kesatuan matriksnya. Jadi mereka seperti Romeo and Juliet, Mickey Mouse dan Minnie Mouse kayak gitu. Mereka go hand in hand. Mereka ini saling bersamaan lah ya ketika kita mau mengoptimalkan iklan kita untuk meningkatkan penjualan. Nah, sebagai contoh ilustrasi yang paling gampang, aku akan keluarin lagi tabel ini. Nah, biar Shopee Seller ngeliat nih, ada hubungannya antara CIR dan persentase klik. Oke, ada 4 senario yang bisa aku jelasin. Senario pertama, kalau CIR-nya Shopee Seller itu tinggi, berarti jelek ya. Dan persentase kliknya tinggi, wah berarti persentase kliknya udah banyak yang ngeklik, cuma konversinya masih kurang oke. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tingkatkan halaman pencarian produk, mulai dari deskripsi, harga, penambahan foto, mungkin bisa tambahin video. Intinya halaman produk kita harus dikuatin. Nah, atau enggak juga yang kedua adalah bisa menggunakan kombinasi-kombinasi produk atau bundling promo gitu ya. Kita bisa bikin pakai fitur combo hemat, paket diskon, kita bisa kasih subsidi ongkir, atau hal-hal yang memang membuat pembeli itu lebih tertarik untuk membeli barang kita. Oke, nah senario kedua, kalau CIR kita tinggi atau CIR kita kurang bagus gitu ya, jelek nih, dan persentase klik kita rendah, wah itu udah alamat-alamat deh. Berarti apa nih yang harus kita lakuin? Yang kita bisa lakukan adalah matikan, hapus kata kunci seperti itu, atau kalau semua kata kuncinya memang performanya jelek, nonaktifkan produk yang diiklankan. Kita stop iklanin produk itu, berarti produk itu belum mature enough, belum cukup dewasa untuk kita iklanin. Kayak gitu ya. Nah, senario ketiga, kalau kita misalnya punya CIR yang rendah, oke, wah CIR rendah bagus berarti ya. Dan persentase kliknya itu tinggi.
berarti ini kombinasi yang gitu lah ya. Kombinasinya bagus banget, efektif banget iklannya, dan langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menambahkan modal harian. Tambahin modal hariannya, karena ketika iklannya sudah berjalan bagus dengan modal segitu, dengan kita nambahin modalnya, otomatis kita makin banyak dapat omset, kayak gitu ya. Senario terakhir yaitu adalah kalau CIR kita rendah dan persentase klik kita itu juga rendah. Nah, berarti CIR-nya bagus tapi persentase kliknya kurang oke. Apa sih yang bisa kita lakuin? Nah, ini kita bisa ningkatin halaman pencarian produk kita. Dari mana? Dari foto sampul produknya, supaya bikin lebih menarik lagi. Mungkin kita kasih promonya supaya bisa kelihatan, kayak gitu ya. Nah, jadi supaya gimana sih caranya ketika di halaman pencarian produk kita bisa diklik? Oke? Atau mungkin berikutnya juga kita bisa melanjutkan iklan kita dengan melakukan pengecekan pada biaya per kliknya. Atau mungkin posisi peringkat rata-ratanya kurang oke nih, mungkin aku harus tambahin sedikit gitu ya biaya per kliknya, supaya mungkin lebih banyak yang lihat lagi, atau posisi aku semakin terdorong ke atas, kayak gitu. Jadi itu adalah 4 senario yang bisa Shopee Seller lakuin untuk bisa mengoptimalkan pencarian produk untuk meningkatkan penjualan. Nah, sebagai contoh nih, misalnya produk yang aku punya di sini adalah produk-produk untuk meningkatkan penjualan aku, kayak gitu ya. Wah, persentase kliknya ternyata rata-rata semua sudah di atas 1,5%, whether itu pakai pilih otomatis ataupun pakai pilih manual, kayak gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi nih CIR-nya seperti apa sih. Nah, kita ngeliat CIR-nya, wah, ternyata untuk kata kunci tas lempang ini, CIR aku ini besar sekali. Mungkin ketika aku ngecek ke tabel acuan tadi, ini di atas dari acuan CIR per kategori. Lah, mungkin untuk kata kunci ini persentase kliknya sudah bagus, tapi CIR-nya masih tinggi atau CIR-nya jelek. Aku bisa melakukan optimasi untuk melakukan apa nih? Ya udah, kita bisa ningkatin dari halaman produknya, dari pricingnya, dari deskripsinya, dari bundling produknya, dan segala macam kayak gitu. Jadi produknya ini bisa aku lebih optimalin lagi dari segi deskripsi produknya, kayak gitu. Jadi sebagai contoh itu seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih begitu gambaran besarnya, begitu gambaran besar senario-senarionya. Nah, buat Shopee Seller nih, kita masuk ke tips ketiga, yaitu adalah kalau kita pengen melakukan analisa yang lebih optimal nih, Shopee Seller bisa aja ngedownload datanya nih. Jadi kita bisa ke iklan Shopee. Oke, sebentar ya. Nah, kita bisa masuk ke tab iklan pencarian. Kita bisa download datanya sesuai dengan periode yang kita inginin, kayak gitu. Jadi misalnya periode aku beriklan selama 2 minggu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kita bisa download datanya, ya kan, data iklan pencarian atau data iklan kata kuncinya. Ya udah, kita misalnya download data iklan pencariannya, terus kita bisa ngeliat deh nanti akan memproses di sini dan kita bisa download. Kalau Shopee Seller pengen lebih dalam lagi untuk melihatnya, Shopee Seller bisa download datanya dari semua iklan. Jadi semua iklan yang Shopee Seller bikin bisa Shopee Seller download dengan data keseluruhan iklan di sini. Tinggal diklik aja, nanti akan keluar di sini untuk memproses dan Shopee Seller bisa ngeklik untuk download, kayak gitu. Nah, kita masuk nih ke tips paling terakhir. Tips paling terakhir adalah tips tambahan aja ya. Nah, pada saat promo besar Shopee, ketika saat promo-promo besar Shopee sedang berlangsung kayak 99, 11, 11, 12, 12 kayak gitu ya, Shopee Seller bisa ngoptimalin iklan dengan 3 cara. Yang pertama nih, pasang iklan 2 minggu lebih awal. Supaya apa? Produknya bisa di-like dulu, bisa di-add to cart. Jadi kita start early, sebelum penjual-penjual lain beriklan. Kita bisa dapetin marketnya dulu, kita bisa optimalin dulu kata-kata kuncinya tersebut. Jadi start 2 minggu sebelum hari besar promo Shopee itu dimulai, ya gitu ya. Nah, terus kita juga bisa analisa data performa iklan sebelum puncak promo besar yang tadi aku bilang. Kita bisa optimalin dulu nih sebelum kita hari H-nya, hari tanggal 99 nih atau 11-11-nya atau 12-12-nya itu berlangsung. Kita bisa optimalin dulu sebelum seller lain bisa ngoptimalin, kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, kita punya fitur terbaru di halaman iklan Shopee. Ini ada tombol pengaturan. Nah, Shopee Seller bisa ngeklik ini, dan ini Shopee Seller bisa aktifkan fitur biaya per klik otomatis. Dan ini fiturnya hanya bisa dinyalakan saat promo-promo besar seperti promo tanggal gajian 25 September, mantul sale, atau promo-promo seperti 99, 11-11, dan 12-12 kayak gitu. Nah, kita sarankan untuk aktifkan ini untuk hari ini doang, untuk tanggal 25 September, supaya ketika nih iklan kita tahu nih, kita udah belajar sama Kak Ken cara ngoptimalinnya gimana. Kita udah start 2 minggu early dulu nih.
begitu hari H-nya kita aktifin ini, biaya per kliknya itu akan secara otomatis disesuaikan karena kita sudah punya historinya dulu nih. Ini akan lebih efektif. Jadi Shopee Seller bisa klik aktifkan untuk hari-hari besar, hari-hari promo, karena fitur ini hanya akan ada untuk hari-hari besar doang atau hari-hari promonya Shopee lah ya, kayak gitu, seperti tanggal 25, Shopee Mantle Sale, 99, Super Shopping Day, dan promo-promo besar Shopee lainnya, kayak gitu. Nah, Shopee Seller, itu aja 4 tips yang aku punya untuk mengoptimalkan iklan pencarian produk Shopee Seller di Shopee, kayak gitu ya. Nah, Shopee Seller penasaran pengen ngeliat tips and tricks tentang iklan-iklan lainnya? Tenang aja, Shopee Seller bisa kunjungin iklanku.shopee.co.id untuk ngelihat berbagai macam artikel, panduan, video, dan tips and tricks lainnya, kayak gitu. Jadi langsung aja kunjungin website iklanku.shopee.co.id. Nah, atau enggak Shopee Seller juga bisa ke pusat edukasi penjual di seller.shopee.co.id/edu/events untuk ngelihat ada pelatihan pembelajaran iklan Shopee ataupun pembelajaran lainnya yang tentunya bisa membantu Shopee Seller untuk mencapai tujuan Shopee Seller dalam berjualan di Shopee, yang pastinya pengen untung besar, omset besar, ya pastinya sukses bersama Shopee gitu ya. Nah, sampai di sini dulu Shopee Seller sekalian. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. It's been a fun video to make. Semoga berguna banget buat Shopee Seller. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Ken dari tim Seller Operation Shopee. Pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye Shopee Seller. See ya!